Pada zaman dahulu, Raja Sri Bagening memimpin kerajaannya dengan penuh kebijaksanaan, didampingi oleh permaisurinya yang anggun, Niluh Pasek. Dari pernikahan mereka, lahirlah seorang putra yang diberi nama I Gede Pasekan, seorang pemuda yang kelak akan mengukir sejarah besar. I Gede Pasekan tumbuh menjadi seorang pemuda yang rendah hati dan dekat dengan rakyatnya. Ia sering meluangkan waktu untuk menjelajahi wilayah kerajaannya, mendengar keluh kesah, dan menyapa penduduk dengan hangat. Pada usia 20 tahun, Raja Sri Bagening memanggil putranya. Ia memerintahkan I Gede Pasekan untuk melakukan perjalanan ke desa Panji, tempat kelahiran ibunya, Niluh Pasek. Sebelum berangkat, sang raja menyerahkan 2 pusaka berharga kepada putranya, keris Ki Baru Semang dan tombak Ki Tunjung Tutur, sebagai bekal perjalanan sekaligus simbol kepercayaan. Dengan semangat membara, I Gede Pasekan memulai perjalanannya seorang diri. Berhari-hari ia berjalan kaki melintasi hutan dan perbukitan. Suatu hari, ia berhenti untuk beristirahat di bawah sebuah pohon besar. Kelelahan, ia pun tertidur. Namun, tidurnya terganggu oleh kehadiran sosok raksasa yang mendekatinya dengan diam-diam. Tanpa disadari, tubuh I Gede Pasekan diangkat dan dibawa oleh raksasa itu. Saat terbangun, ia terkejut mendapati dirinya berada di pundak makhluk besar tersebut. Meski demikian, I Gede Pasekan tetap tenang. Dengan suara lantang, ia bertanya, "Siapakah engkau? Dan kemana kau membawaku?" Namun, raksasa itu tetap bungkam, melangkah tanpa menjawab. Setelah perjalanan panjang, raksasa itu membawa I Gede Pasekan ke puncak sebuah bukit. Dari sana, ia melihat pemandangan menakjubkan. Di sebelah selatan menjulang gunung, sementara di utara terhampar luasnya laut biru. Raksasa itu akhirnya berbicara, "Lihatlah, dari utara hingga selatan ini kelak akan menjadi wilayah kekuasaanmu." Usai berkata demikian, raksasa itu menghilang, meninggalkan I Gede Pasekan yang penuh rasa kagum dan tanggung jawab melanjutkan perjalanannya. I Gede Pasekan akhirnya tiba di desa Panji. Di desa itu, ia berjalan-jalan hingga ke pantai. Di sana, matanya menangkap sebuah kapal besar yang terdampar di antara batu karang. Tiba-tiba, seorang pria mendekatinya, memohon bantuan. Pria itu adalah nahkoda kapal yang kandas. Dengan wajah penuh harap, ia berkata, "Tolonglah kami, kapalku kandas, dan para penumpang terjebak di dalamnya. Aku telah meminta pertolongan, tapi tak seorang pun mampu menolong. Jika engkau berhasil membebaskan kapalku, aku akan memberikan separuh dari seluruh hartaku." Tanpa ragu, I Gede Pasekan menyanggupi permintaan itu. Ia duduk bersila di tepian pantai, memusatkan pikirannya pada kapal yang terjepit di karang. Tak lama berselang, angin kencang tiba-tiba berhembus, mengiringi gelombang besar yang mendorong kapal itu hingga bebas dari batu karang. Nahkoda kapal, yang takjub dengan kejadian tersebut, menepati janjinya. Ia memberikan separuh hartanya kepada I Gede Pasekan. Sejak hari itu, nama I Gede Pasekan menjadi terkenal, dan ia mulai dikenal dengan gelar I Gusti Panji Sakti. Kekuasaan I Gusti Panji Sakti pun semakin meluas. Ia kemudian memutuskan untuk membangun sebuah istana di tengah hutan yang lebat dengan pohon-pohon buleleng. Wilayah itu diberi nama Kerajaan Buleleng, dan istana megahnya dinamai Singaraja. Nama Singaraja sendiri memiliki 2 makna. Pertama, sebagai simbol raja yang gagah perkasa layaknya singa. Kedua, sebagai tempat persinggahan raja, diambil dari kata singgah raja. Demikianlah awal mula berdirinya Kerajaan Buleleng, sebuah kisah yang memadukan keberanian, kebijaksanaan, dan keajaiban. Terima kasih telah menonton Dongeng Nusantara di channel Dreamy Tales. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.